wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan yang membahas mengenai analisis sistem tenaga listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep daya pada sistem arus bolak-balik atau alternating current. Pemahaman mengenai konsep daya ini sangat penting bagi Anda karena ini erat kaitannya dengan pokok-pokok bahasan kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita sampai kepada konsep daya, kita akan membahas mengenai yang pertama besaran gelombang, khususnya gelombang arus bolak-balik, ya, gelombang sinusoidal. Nah, di sini kita nanti akan melihat pada gelombang sinusoidal itu parameter apa yang erat kaitannya dengan daya. Kemudian kita juga akan membahas metode analisis untuk sistem arus bolak-balik, yaitu menggunakan fasor. Ingat, sebenarnya pada sistem arus bolak-balik gelombangnya itu berubah setiap waktu, ya, jadi merupakan fungsi waktu, dan kalau kita mau menganalisis menggunakan fungsi waktunya itu relatif sangat rumit. Nah, untuk memudahkan analisisnya itu bisa dengan cara menggunakan konsep fasor. Kemudian kita juga akan membahas mengenai konsep impedansi. Kalau Anda ingat kembali, impedansi itu merupakan perbandingan antara tegangan dan arus. Tetapi karena sistem kita itu sistem arus bolak-balik, nah perbandingan tegangan dan arus itu juga dipengaruhi oleh frekuensi, khususnya pada komponen-komponen seperti induktansi dan kapasitansi, ya. Jadi pada induktor dan kapasitor perbandingan tegangan dan arusnya itu sudah dipengaruhi oleh frekuensi. Nah, tujuan awal kita sebenarnya kita akan membahas mengenai daya, ya, pada arus bolak-balik. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya makna daya pada arus bolak-balik, khususnya makna dari daya aktif dan daya reaktif. Kita juga akan membahas beberapa contoh soal dan mensimulasikan contoh soal tadi supaya pemahaman kita mengenai konsep daya itu bisa lebih mendalam. Bahasan-bahasan kita pada pertemuan kali ini itu sebenarnya merupakan review, ya, ulangan dari materi-materi pada mata kuliah dasar yang tentunya sudah Anda peroleh. Jadi sebenarnya di sini kita hanya mengulang kembali, mempertegas kembali mengenai konsep daya karena ini sangat penting untuk pertemuan-pertemuan kita pada pokok-pokok bahasan selanjutnya. Selamat mengikuti. Oke, kita mulai dengan gelombang, ya, besaran gelombang. Jadi untuk sistem arus bolak-balik, bentuk gelombangnya itu idealnya adalah sinusoidal. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya bentuknya tidak sinusoidal murni karena ada faktor cacat pada gelombang. Nah, besaran apa saja yang ada pada gelombang sinusoidal ini? Yang pertama kita lihat di sini ada nilai puncak atau nilai maksimumnya. Kemudian karena bentuknya sinusoidal, ya tentu gelombang ini memiliki frekuensi dan periode. Kemudian pada sistem tenaga listrik umumnya gelombangnya ini orang lebih menyukai menyatakannya sebagai fungsi sudut. Jadi sumbu X-nya ini menyatakan sudut yang telah ditempuh oleh gelombang. Nah, sudut yang ditempuh oleh gelombang itu sama seperti pada mekanika, jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Demikian juga untuk gelombang, sudut yang ditempuhnya adalah kecepatan sudut dikali dengan waktunya. Nah, kecepatan sudut itu dipengaruhi oleh
frekuensi gelombang. Ingat, satu gelombang itu menempuh sudut sebesar 2pi. Jadi kalau misalnya kita punya gelombang dengan frekuensi 50 Hz atau 50 gelombang dalam 1 detik, berarti kecepatannya ya 50 gelombang per detik. Nah, karena satu gelombang itu adalah 2pi, berarti pada frekuensi 50 Hz, kecepatan sudut gelombangnya 2pi kali 50, atau 100pi radian per second. Jadi ini adalah hubungan antara kecepatan sudut dengan frekuensi. Nah, besaran yang paling penting pada sistem AC, besaran gelombang, baik gelombang tegangan maupun arus, adalah nilai RMS. Jadi umumnya untuk menganalisis sistem tenaga listrik, nilai arus maupun nilai tegangan itu kita nyatakan dengan nilai RMS-nya, atau nilai root mean square, atau nilai efektif. Jadi sama ya, nilai efektif itu sama dengan nilai RMS. Apa itu nilai efektif atau nilai RMS? Nah, nilai efektif ini adalah nilai yang mempengaruhi daya. Jadi makanya pada sistem tenaga listrik, karena kaitannya sebenarnya dengan daya dan energi, makanya orang lebih menyukai menggunakan nilai RMS, karena nilai inilah yang sebenarnya mempengaruhi daya. Nah, khusus untuk gelombang sinusoidal, kalau kita masukkan ke persamaan ini gelombangnya, itu akan didapatkan hubungan antara nilai maksimum dan nilai efektifnya, yaitu nilai efektif gelombangnya sama dengan nilai maksimum per akar 2. Ingat, itu khusus kalau gelombangnya berbentuk sinusoidal. Kalau misalnya gelombangnya sudah berbentuk kotak atau segitiga, ya tentu harus kita cari sendiri berapa faktor pembaginya. Tapi untuk gelombang sinusoidal, hubungannya itu adalah nilai efektif gelombang atau nilai RMS-nya itu nilai maksimum per akar 2. Nah, nilai inilah yang digunakan dalam perhitungan ya. Nah, bagaimana cara atau konsep perhitungan pada sistem tenaga listrik? Sebenarnya bisa saja kita menggunakan fungsi waktunya ya, seperti gelombang tadi, cuma akan terlalu rumit. Nah, supaya mudah, itu ada konsep yang bisa digunakan, itu konsep pasor. Oke, pasor kalau kita mau definisikan secara sederhana itu bisa dianggap sebagai vektor yang berputar. Jadi ini ada apa? Anggap ada vektor, kita anggap dia berputar. Ya, dia berputar, dia berangkat dari sudut ini, anggap ini sudutnya min theta. Dengan panjang R. Nah, fungsi waktu itu bisa dijelmakan dalam bentuk pasornya. Tadi kenapa orang menggunakan pasor? Karena penyelesaian dengan konsep pasor itu lebih mudah dibandingkan dengan penyelesaian dalam fungsi waktu. Nah, ini maksudnya jelmaannya. Jadi kalau misalnya vektor ini pasor ini kan tadi kita anggap sebagai vektor yang berputar. Nah, kalau kita proyeksikan terhadap sumbu X-nya, ya, itu akan diperoleh gelombang sinusoidal seperti ini. Jadi awalnya, nilai awalnya di sini, kemudian berputar sampai di sini dapat nilai maksimum, kemudian terus. Nah, kalau kita proyeksikan dapatlah gelombang sinusoidal. Artinya pasor bisa kita jelmakan menjadi fungsi waktu, atau sebaliknya fungsi sinusoidal bisa juga kita jelmakan menjadi pasor. Nah, anggaplah fungsi waktunya ini adalah, kita ambil contoh di sini ya, gelombang tegangan PT sama dengan 10 kali akar 2 cos omega T min 30 derajat. Nah, jelmaan pasornya itu adalah 10 akar 2 sudut min 30. Jadi ini panjangnya kita anggap 10 akar 2. Ini sudutnya min 30. Nah, sebenarnya ini penulisannya disederhanakan ya, disederhanakan.
Karena kan tadi pasor ini adalah vektor yang berputar. Kalau di sini kan sebenarnya tidak ada unsur berputarnya di sini. Anda bisa buka kembali buku mata kuliah dasar Anda ya, mengenai fungsi kompleks, di sana lebih lengkap. Jadi ini sebenarnya penulisannya secara lebih sederhana. Nah, kemudian seperti yang kita singgung tadi, bahwa pada sistem tenaga listrik umumnya yang digunakan itu adalah nilai efektifnya. Makanya nilai puncaknya di sini itu kita gantikan dengan 10. Jadi ini mewakili nilai efektifnya. Jadi sebenarnya fungsi waktu dari gelombang ini kalau kita jelmakan dalam bentuk pasornya ya yang ini yang kita gunakan ya. Karena kita lebih berkepentingan dengan nilai efektif atau nilai RMS-nya seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, dalam analisisnya terkadang pasor itu kita harus tuliskan dalam bentuk lain. Jadi pasor ini ada dua bentuk. Nah, kalau ini namanya bentuk polar ya. Ada magnitudnya dan sudutnya. Kemudian yang di bawah ini adalah bentuk rektangular. Nah, bagaimana menguraikan bentuk polar ke rektangular atau sebaliknya dari rektangular ke polar? Itu silahkan Anda pelajari kalkulatornya ya. Biasanya di kalkulator itu ada tombol-tombol khusus untuk mengubah bentuk polar ke rektangular maupun sebaliknya. Kalau kita gambarkan, nah ini. Jadi ini anggaplah 10 sudut min 30. Kalau kita uraikan bagian sumbu X-nya itu 8,67, bagian sumbu Y-nya min 5. Nah, bagian sumbu Y ini untuk sistem tenaga listrik itu dianggap sebagai bagian hayal atau bagian imajiner. Makanya di sini ada simbol G ya. G ini nilainya itu akar min 1 atau kalau dalam bentuk polarnya itu 1 sudut 90 derajat. Jadi posisinya anggaplah di sini 1. Nah, inilah G-nya. Sorry, maaf di atas ya. G-nya. Jadi kalau misalnya di sini 1 berarti ya, ini kan sudutnya 90 derajat. Mungkin di antara Anda ada yang bertanya-tanya apa hubungan antara bagian hayal ini ya, dengan sistem tenaga listrik. Jadi pada sistem tenaga listrik ada bagian tegangan dan arus yang menghasilkan daya aktif, ada juga bagian tegangan dan arus yang menghasilkan daya reaktif. Nah, kalau kita bicara daya kan sebenarnya berhubungan dengan energi. Kalau ada daya, berarti bisa menghasilkan energi. Tetapi ternyata bagian perkalian tegangan dan arus yang menghasilkan bagian hayal, itu ternyata dayanya itu tidak berubah menjadi energi. Jadi dia tetap berada dalam sistem bolak-balik antara sumber reaktif dengan beban reaktif. Jadi kalau kita bicara daya, bagian hayal ini mewakili daya reaktif. Nah, ini nanti kita akan lihat pada slide berikutnya, dan fokus kita sebenarnya tujuannya ke sana ya, pembahasan tentang daya. Nah, nilai J, ya, sini ada J. Oh ya, tadi ini sudah ya. Jadi J ini akar min 1 ya, bilangan hayal itu, atau 1 sudut 90 derajat. Oke, sekarang bagaimana konsep pengoperasian pasor? Pengoperasiannya di sini maksudnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu lebih mudah kalau kita menggunakan bentuk rektanguler. Sedangkan perkalian dan pembagian itu lebih mudah kalau kita menggunakan bentuk polar. Kita lihat contohnya, anggap di sini kita punya dua pasor, pasor A, terus sudut min 30 derajat, bentuk rektangularnya 8,67 min J5, pasor B, bentuk polarnya 20 sudut 30 derajat, bentuk rektangularnya 17,32 plus J10.
sekarang kalau misalnya kita diminta selisih antara pasor B dan A, yaitu B kurang A, ini sebaiknya kita menggunakan bentuk pengoperasiannya menggunakan bentuk rektangularnya. Jadi B kurang A berarti realnya dijumlah atau dikurangkan, demikian juga bagian imajinernya dijumlah atau dikurangkan. Jadi B kurang A itu hasilnya berarti 17,32 kurang 8,67 diperoleh 8,65. Kemudian bagian imajinernya J10 dikurang min J5, itu diperoleh hasil plus J15. Nah, kalau perkalian, misalnya pasor D itu sama dengan A kali B. Nah, kalau perkalian kita menggunakan bentuk polar, ya. Magnitudnya kita kalikan, berarti di sini 10 kali 20 berhasil 200, dan kalau perkalian sudutnya kita jumlahkan. Nah, di sini min 30 derajat tambah dengan 30 derajat berarti hasilnya 0. Jadi A kali B itu sama dengan 200 sudut 0. Nah, kalau pembagian, misalnya E sama dengan pasor E sama dengan pasor A dibagi dengan pasor B, itu hasilnya yang magnitudnya kita bagi berarti 10 dibagi dengan 20 dapat 0,5. Nah, sudutnya itu adalah sudut pasor A min 30 derajat. Karena di sini pembagian berarti dikurang. Jadi min 30 derajat dikurang 30 derajat dapat hasil min 60 derajat. Jadi tadi kalau perkalian sudutnya dijumlah, tapi kalau pembagian sudutnya saling diperkurangkan. Sekarang bagaimana hubungan antara tegangan dan arus yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik. Jadi hubungan antara arus dan tegangan itu bisa dinyatakan dengan impedansi. Jadi impedansi itu atau simbolnya Z ya, sama dengan P per I. Nah, kalau kebalikannya itu admitansi, yaitu I per P. Jadi impedansi itu adalah perbandingan antara tegangan dan arus pada rangkaian. Sekarang bagaimana pada arus bolak-balik? Itu ada sedikit perbedaan dengan arus searah. Karena kalau arus bolak-balik itu sudah ada frekuensinya, sementara komponen seperti induktor dan kapasitor itu sangat dipengaruhi oleh frekuensi. Oke, kita telaah satu persatu. Jadi impedansi pada setiap komponen itu bisa diperoleh dari hubungan antara tegangan yang timbul pada setiap komponen. Misalnya untuk resistor, tegangan pada resistor itu sama dengan arus yang mengalir dikali dengan resistansi resistor. Nah, dari sini kelihatan persamaannya bahwa tidak ada pengaruh frekuensi di sini. Di ZR atau impedansi pada resistor itu adalah P per I, ya, berarti sama dengan R. Pada induktor, nah, tegangan yang timbul pada induktor itu selain dipengaruhi oleh induktansi juga dipengaruhi oleh perubahan arus terhadap waktu. Nah, ini kaitannya dengan frekuensi. Jadi dari persamaan ini sebenarnya terlihat bahwa tegangan yang timbul pada induktor itu dipengaruhi oleh, selain dipengaruhi oleh induktansinya, juga dipengaruhi oleh
laju perubahan arusnya. Nah, laju perubahan arus ini tergantung dari frekuensi. Nah, ini kalau kita analisis lebih jauh, itu diperoleh impedansi pada induktor atau perbandingan tegangan dan arus itu sama dengan J omega L, atau ini sering disimbolkan dengan XL. Nah, di sini kelihatan ada omeganya ya, berarti impedansinya itu tergantung dari frekuensi. Semakin besar frekuensi, ya tentunya arus yang mengalir dengan tegangan yang tetap itu akan semakin kecil karena impedansinya semakin besar. Mungkin Anda masih ingat ini persamaan ini, kalau tidak salah ini dari hukum Faraday. Nah, kalau induktor itu sebenarnya kaitannya dengan medan magnet. Jadi kalau ada arus yang berubah terhadap waktu, pada induktor itu akan timbul tegangan induksi ya, tegangan induksi. Sementara pada kapasitor ini kaitannya dengan medan listrik. Ini persamaan tegangan pada kapasitor, PC sama dengan super C integral I dt. Nah, dari sini juga terlihat karena di sini ada kumpulan integral, berarti perbandingan antara tegangan dan arusnya itu dipengaruhi oleh frekuensi. Ini kalau kita analisa lebih lanjut itu diperoleh bahwa perbandingan antara tegangan dan arus pada kapasitor itu sama dengan min C per omega C. Nah, dari sini kelihatan bahwa sifat kapasitor ini kebalikan dari sifat induktor. Kalau pada kapasitor semakin tinggi frekuensi atau semakin tinggi nilai omega, itu nilai impedansinya atau reaktansinya itu akan semakin kecil. Arus yang mengalir akan semakin besar. Nah, ini kalau kita gambarkan impedansi jadi sama seperti bahasan kita yang tadi ya. Jadi impedansi ini bisa kita nyatakan dalam bentuk polar, bisa juga kita nyatakan dalam bentuk rektangular. Nama yang dipakai tergantung pengoperasiannya. Kalau misalnya rangkaiannya seri, ya bisa kita langsung jumlahkan. Tapi kalau paralel, ya Anda tentu sudah tahu bagaimana konsep. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa rangkaiannya ini sebenarnya bersifat induktif ya. Artinya induktansinya lebih dominan dari kapasitansinya karena reaktansinya di sini nilainya positif. Kalau misalnya rangkaiannya efek kapasitansinya atau reaktansi kapasitansinya lebih besar dari reaktansi induktifnya, berarti Z-nya nanti sudutnya di sini akan negatif. Ingat, setiap bahan listrik itu sebenarnya ada efek resistansi, ada efek induktansi, ada efek kapasitansi. Cuma dalam kondisi tertentu, kalau misalnya efek induktansi dan kapasitansinya jauh lebih kecil daripada nilai resistansinya, maka biasanya yang diperhitungkan hanya resistansinya saja. Kita ulangi sedikit pembahasan mengenai induktor dan kapasitor tadi ya. Jadi ini simbol untuk induktor. Jadi induktor ini bahasa sederhananya spool mungkin ya, atau gulungan. Jadi setiap peralatan yang terbuat dari gulungan kawat itu umumnya efek induktansinya dominan ya. Misalnya mesin-mesin listrik, trafo, itu semuanya banyak sekali tersusun dari gulungan-gulungan atau belitan. Nah, dari persamaan yang ini, tegangan pada induktor itu adalah induktansi dikali dengan perubahan
arus. Nah, sebenarnya tegangan yang timbul pada induktor ini itu timbul akibat perubahan flux, ya. Ingat, kalau kita bicara flux itu kaitannya dengan medan magnet. Nah, jika ujung-ujungnya ini diberikan sumber AC, nah arus yang mengalir itu kan otomatis sinusoidal atau berubah setiap waktu. Nah, tentunya flux yang dihasilkannya juga akan berubah-ubah. Nah, akibat adanya perubahan flux tadilah, maka timbul tegangan induksi di ujung-ujung induktornya ini. Kalau seandainya terminalnya ini dihubungkan dengan sumber DC, misalnya dihubungkan dengan baterai, otomatis arus yang mengalir itu tidak akan menghasilkan perubahan flux, karena untuk sumber DC kan arusnya relatif tetap nilainya, ya. Karena tidak ada perubahan flux, tidak ada tegangan induksi di sini, atau tidak ada tegangan yang melawan sumber. Ya, akibatnya nanti arus yang mengalir akan sangat besar. Nah, itu sama saja sebenarnya kalau kita menghubung singkatkan terminal-terminal baterainya. Nah, hal itu bisa juga kita lihat dari impedansinya. Jadi kalau ini kita berikan sumber DC, nah sumber DC itu kan frekuensinya sama dengan 0, otomatis impedansi pada induktor ini sama dengan 0, ya. Akibatnya nanti arus yang mengalir akan sangat besar. Nah, bagaimana dengan kapasitor? Nah, kalau kita bicara kapasitor, ini kaitannya dengan medan magnet. Medan listrik. Jadi kalau induktor kaitannya dengan medan magnet, kalau kapasitor kaitannya dengan medan listrik. Nah, dari persamaan ini lihat bahwa tegangan pada kapasitor itu sama dengan 1/C atau 1 per kapasitansi kapasitor dikali dengan integral IDT. Nah, IDT ini sebenarnya merupakan jumlah muatannya, ya, jumlah muatannya, karena kan di sini integral jumlah muatannya. Ingat, arus itu kan sebenarnya jumlah muatan yang mengalir per detik. Kalau kita integralkan kan artinya jumlah muatannya. Nah, karena arusnya ini, jika arusnya ini bolak-balik atau sumbernya sumber AC, otomatis muatan kapasitor di sini setiap saat selalu mengalami perubahan. Perubahan muatan pada kapasitor tadi itu menyebabkan tegangan kapasitor juga berubah setiap saat. Nah, pembahasan detail mengenai impedansi ini bisa Anda telah kembali dari buku-buku untuk mata kuliah dasar. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Ini contohnya sangat sederhana, cuma hanya ada satu jerat, satu loop, dan mungkin Anda sudah sering ketemu dengan contoh-contoh seperti ini. Oke, jadi untuk contoh yang ini yang diminta adalah arus beban dan tegangan beban. Sumbernya memiliki nilai tegangan 220 volt. Ingat, ini merupakan nilai RMS, frekuensi 50 Hz. Kemudian antara sumber dengan beban dihubungkan dengan saluran dengan induktansi sebesar 10 mH, resistansi 2 ohm. Bebannya sendiri di sini kita nyatakan dengan impedansi itu sebesar 20/30 derajat. Sebelum kita bahas penyelesaiannya,
Kita lihat dulu di sini bebannya. Jadi beban itu bisa dinyatakan dengan impedansi, bisa juga dinyatakan dengan daya aktif dan daya reaktifnya pada tegangan nominal. Nah, di contoh ini bebannya kita nyatakan dengan impedansi. Kemudian antara sumber dengan beban ini dihubungkan dengan penghantar, induktansinya 10 Henry, resistansinya 2 ohm. Nah, sebenarnya ini salurannya saluran tegangan rendah, ya. Kalau Anda lihat, umumnya saluran tegangan rendah itu kawat umumnya 3 pasa, ya, 3 pasa 4 kawat dan dalam satu pilihan. Nah, sebenarnya kawat tadi induktansinya relatif rendah, sebenarnya bisa diabaikan. Jadi untuk sistem tegangan rendah sebenarnya induktansinya itu relatif sangat kecil, sehingga bisa diabaikan. Beda dengan sistem distribusi dan sistem transmisi, efek induktansi itu sudah harus diperhitungkan. Hanya saja karena di sini supaya pembahasannya agak lengkap, jadi kita anggap di sini salurannya memiliki induktansi sebesar 10 mH. Jadi yang ditanyakan tadi adalah arus dan tegangan beban. Nah, karena ini rangkaiannya sederhana, hanya ada satu loop, berarti arusnya itu adalah tegangan sumber dibagi dengan impedansi total rangkaian. Nah, dari sini kelihatan bahwa impedansi total rangkaiannya itu adalah impedansi kawatnya atau salurannya seri dengan impedansi beban. Ya, karena seri berarti untuk menyelesaikannya harus kita ubah ke bentuk rektangular, ya. Karena kan harus dijumlahkan, jadi ini harus kita ubah ke bentuk rektangular. Atau kita lihat dulu satu persatu. Nah, ini impedansi salurannya R plus J omega L, resistansinya 2 ohm, induktansinya 10 mH, ini frekuensinya 50 Hz, diperoleh hasil impedansi salurannya 2 plus J 3,14 ohm. Atau kalau dalam bentuk polarnya 3,72 sudut 57,5 derajat. Jadi ini impedansi dari salurannya. Impedansi bebannya sendiri 20 sudut 30. Ini kita ubah menjadi bentuk rektangular, itu sebesar 17,32 plus J10. Ini kenapa kita ubah menjadi bentuk rektangular? Karena mau kita jumlahkan dengan impedansi saluran. Berarti impedansi totalnya Z saluran dijumlahkan dengan impedansi beban. Ini menggunakan bentuk rektangularnya, ya. Jadi bagian real kita jumlahkan dengan bagian real, bagian imajiner kita jumlahkan juga dengan bagian imajiner, dapatlah hasil 19,32 plus J 13,14 ohm. Dalam bentuk polar, impedansi totalnya 23,366 sudut 34,22 ohm. Ini kenapa kita ubah lagi menjadi bentuk polar, karena kita akan mencari arusnya, di mana arusnya itu adalah tegangan dibagi dengan impedansi totalnya. Jadi seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa untuk pembagian sebaiknya menggunakan bentuk polar. Jadi magnitudnya ini dibagi dari 220 dibagi dengan 23,366 dapat hasil 9,415. Sudutnya, karena ini pembagian berarti 0 dikurang 34,22 dapat hasil min 34,22 ampere. Jadi inilah arusnya. Nah, ini kalau digambarkan, ya, digambarkan fungsi waktunya. Ini tegangan beban, ini tegangan sumber. Ini arusnya, arus yang mengalir. Dari sini kelihatan bahwa arusnya ini tertinggal dari tegangan. Kalau Anda lihat di sini, tegangannya di sini 0, sementara arusnya
pada saat T sama dengan 0 arusnya ini masih bernilai negatif. Jadi artinya arusnya ini tertinggal dari tegangan. Kemudian makna dari ini sebenarnya, atau kita lihat arusnya ini di sini awalnya negatif, artinya sebenarnya arusnya itu awalnya ngalirnya ke sebelah kiri. Setelah beberapa saat nilai positif, arusnya mengalir ke kanan. Jadi sesuai dengan konsepnya ini kan rangkaian arus bolak-balik. Jadi arusnya itu kadang mengarah ke beban, kadang mengarah ke sumber. Oke, jadi ini arusnya tertinggal dari tegangan. Dengan kata lain, ini rangkaian ini secara keseluruhan bersifat induktif. Jadi arusnya tertinggal atau lagging ya. Jadi arusnya lagging terhadap tegangan. Kemudian nilai RMS arusnya 9,415. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita cari, dan ini angka ini yang penting. Sementara sudutnya sendiri ini sebenarnya hanya untuk proses perhitungannya. Jadi dalam perhitungan nilai yang harus kita peroleh itu sebenarnya nilai RMS-nya, karena sudutnya itu sebenarnya hanya untuk proses perhitungannya saja. Oke, jadi arusnya 9,415 ampere, ya, ini nilai RMS-nya. Bagaimana dengan tegangan beban? Dari rangkaian ini, tegangan bebannya ini bisa kita cari dengan dua cara. Cara pertama, tegangan sumber dikurangi dengan jatuh tegangan pada saluran. Bisa juga menggunakan cara yang kedua, karena di sini impedansi bebannya sudah diketahui dan arus saluran sama dengan arus beban, berarti untuk mencari tegangan bebannya bisa juga dengan mengalihkan arus beban dengan impedansi beban. Ya, tentu cara yang kedua ini relatif lebih sederhana. Nah, ini cara yang pertama tadi, tegangan beban itu tegangan sumber dikurangi dengan drop tegangan pada saluran. Sumbernya tadi 220. Nah, ini sumbernya kita anggap sebagai pedomannya ya, makanya di sini sudutnya 0 derajat. Dikurang impedansi salurannya tadi dalam bentuk polar ya, karena ini perkalian berarti di sini kita harus menggunakan bentuk polarnya. 3,72 sudut 57,5 kali dengan arusnya tadi 9,415 sudut min 34. Ini hasil perkaliannya 35,024 sudut 24,28. Berarti tegangan bebannya ya tegangan sumber kurangi dengan ini. Nah, ini harus kita ubah lagi menjadi bentuk rektangular. Demikian juga yang ini. Nah, karena ini sudutnya 0, berarti rektangularnya 220 plus J0. Nah, yang ini bentuk rektangularnya 32,173 plus J 13,842. Dapat hasil. Nah, ini bentuk rektangularnya, karena kita menghendaki nilai RMS-nya, ini harus kita ubah lagi menjadi bentuk polar. Jadi, tegangan beban itu 188,3. Kalau kita menggunakan cara yang kedua, jadi bisa langsung ini sebenarnya Z, karena Z bebannya di sini sudah diketahui, di arus dikali dengan Z beban, nah, diperoleh hasil yang sama ya. Sekarang kita sampai ke inti dari pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai daya. Jadi daya
Pada sistem AC itu yang pertama disimbolkan dengan huruf S, ya, ini daya volt ampere atau daya kompleksnya. Kemudian P, nah ini daya aktif. Kemudian Q, ini daya reaktif. Nah, daya VA atau daya kompleksnya itu adalah V kali I konjugat. Apa maksudnya konjugat? Bisa dilihat di gambar ini. Jadi anggap ini fasor dari tegangan, ini fasor arus. Nah, yang digunakan untuk perhitungan dayanya adalah arus konjugatnya. Nah, ini jadi tinggal kita balik saja sudutnya. Kalau misalnya sudutnya di sini plus 30 derajat, maka I konjugatnya magnitudnya sama, cuma sudutnya di sini kita gunakan minus 30 derajat. Nah, perkalian ini tentu menghasilkan magnitudnya ya S, anggap ini dengan sudut theta. Nah, ini harus kita uraikan menjadi bentuk rektangular supaya kita bisa memperoleh berapa daya aktif dan berapa daya reaktif. Makna dari daya reaktif akan kita bahas ya pada slide berikutnya nanti. Nah, mungkin di antara Anda ada yang bertanya, kenapa di sini harus pakai I konjugat? Kenapa bukan I saja? Jadi penggunaan I konjugat di sini sebenarnya berdasarkan kesepakatan bahwa untuk induktor itu dianggap komponen yang menyerap daya reaktif dan kapasitor dianggap sebagai komponen yang memberikan daya reaktif. Artinya kalau misalnya jaringannya bersifat induktif, hasil perkalian tegangan dan arusnya itu harus memberikan nilai daya reaktif yang positif. Ya. Positif ini artinya rangkaiannya itu menyerap daya reaktif dari sumber. Nah, kalau misalnya rangkaiannya bersifat induktif, ingat kalau rangkaian bersifat induktif seperti contoh tadi, ini kan sudutnya negatif nih, rangkaiannya ini bersifat induktif, dapat sudut yang negatif. Kalau misalnya di sini kita tetap menggunakan sudut negatif tadi, hasil Q-nya nanti di sini akan memberikan tanda yang negatif. Dan itu tidak sesuai dengan kesepakatan bahwa pada rangkaian yang bersifat induktif, harusnya ini tandanya positif karena rangkaiannya itu menyerap daya reaktif. Jadi alasan penggunaan I konjugat di sini sebenarnya untuk menyesuaikan bahwa untuk rangkaian yang bersifat induktif itu menyerap daya reaktif dan rangkaian yang bersifat kapasitif itu memberikan daya reaktif. Nah, ini segitiga daya, ya, ini sangat penting dan sangat sederhana sebenarnya karena di sini hanya menggunakan konsep trigonometri ya, dan Pitagoras. Jadi kalau misalnya kita ketahui daya kompleksnya atau daya pH-nya, kemudian power faktornya diketahui, ya kita bisa mencari berapa daya aktif dan berapa daya reaktifnya. Jadi mirip seperti konversi dari polar ke rektangular. Demikian juga kalau kita ketahui daya aktifnya, diketahui daya reaktifnya, kita bisa mencari daya kompleksnya atau volt ampernya. Kemudian dalam sistem AC ada istilah power factor. Nah, ini power factor. Power factor itu cos theta, di mana theta ini adalah sudut yang dibentuk antara P dan S. Atau persamaannya faktor itu P per S ya. Jadi cos theta ini kan, ingat trigonometri, cos theta itu sama dengan sisi horizontal per sisi miring ya. Sisi horizontalnya kan di sini P-nya daya aktifnya, sisi miringnya S. Jadi per faktornya P per S. Jadi kalau suatu
peralatan atau sistem, kita ketahui cos tetanya, kemudian kita ketahui daya kompleksnya atau daya volt ampernya, kita bisa menghitung daya aktifnya. Jadi daya aktifnya itu sama dengan PA dikali dengan power factor. Nah, ini ada beberapa persamaan lain untuk menghitung daya P dan daya Q. Misalnya untuk komponen R, kalau komponen R yang ada itu hanya daya aktif TI kuadrat kali dengan R. Nah, I-nya ini adalah arus yang mengalir pada resistansi. Bisa juga menggunakan persamaan V kuadrat per R, di mana V ini adalah tegangan pada resistansi yang akan kita hitung daya aktifnya. Kemudian ini persamaan untuk daya reaktif pada induktor. Ini persamaan untuk daya reaktif pada kapasitor. Nah, di sini perhitungannya tidak melibatkan sudut, ya. Jadi tidak melibatkan sudut di sini, yang digunakan hanya magnitudenya saja. Kemudian suatu sistem kalau dia dominan induktif, otomatis daya reaktifnya bernilai positif. Tapi kalau misalnya sistemnya bersifat kapasitif, maka nanti daya reaktifnya itu akan bernilai negatif, ya. Nah, contoh yang kita bahas tadi itu sistemnya bersifat induktif. Nah, kalau kita hitung nanti dayanya, dapat nilai Q yang positif. Nah, ini yang penting, daya kompleks, ya. Daya kompleks simbolnya S, satuannya PA. Daya aktif atau simbolnya P, power, satuannya watt. Nah, inilah yang berubah menjadi energi atau daya rata-rata. Ini daya rata-rata maksudnya apa, nanti kita lihat. Jadi daya aktif inilah yang berubah menjadi energi. Sementara daya reaktifnya ini berhubungan dengan medan magnet dan medan listrik, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau sistem AC, kemudian ada sifat induktansi, ada sifat kapasitansi, otomatis sistemnya itu akan timbul daya reaktif. Nah, daya reaktif ini tidak berubah menjadi energi. Jadi dia tetap berada di dalam sistem. Tetap berada di dalam sistem, bolak-balik antara sumber daya reaktif dengan beban reaktif. Nah, sumber daya reaktif itu contohnya adalah generator. Itu dengan mengatur arus eksitasinya. Jadi misalnya kalau sistem kekurangan daya reaktif, berarti kan ini harus ditambah nih dari pembangkit, yaitu dengan cara mengatur arus eksitasi generator. Arus eksitasi ini berhubungan dengan rotor, ya, berhubungan dengan magnet. Jadi kalau eksitasi generator kita tambah, itu sebenarnya kita menambahkan medan magnet. Atau bisa juga kapasitor. Jadi kapasitor ini juga dianggap sebagai sumber daya reaktif. Nah, beban yang dianggap menyerap daya reaktif, di sini tanda kutip karena sebenarnya ingat tadi daya reaktif itu tidak berubah menjadi energi, ya, tapi tetap berada di dalam sistem. Jadi beban yang dianggap menyerap daya reaktif itu beban-beban yang mengandung komponen induktor. Contohnya mesin-mesin listrik, ya, motor induksi, trafo, dan lain sebagainya.
sebenarnya daya reaktif yang tanda kutip diserap oleh peralatan-peralatan yang mengandung lilitan tadi itu sebenarnya digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Untuk menghasilkan medan magnet supaya peralatannya bisa bekerja. Ingat, pada motor induksi supaya bisa berputar itu harus ada medan magnet yang dihasilkan oleh stator yang juga berputar. Atau misalnya pada trafo supaya pada bagian sekundernya timbul tegangan induksi itu harus ada medan magnet yang dihasilkan, di mana medan magnetnya itu harus berubah terhadap waktu. Jadi daya reaktif itu tidak berubah menjadi energi, ya, tidak berubah menjadi energi. Dia bolak-balik antara sumber daya reaktif dan beban reaktif. Kemudian tadi ingat, daya reaktif sendiri sebenarnya di peralatan-peralatan itu, di peralatan-peralatan listrik itu fungsinya untuk menghasilkan medan magnet. Ya. Banyak sekali peralatan yang harus bekerja dengan syarat harus ada medan magnet. Agar pemahaman kita mengenai daya aktif dan daya reaktif itu lebih mendalam, sini kita tampilkan gambar dari daya sesaat. Bentuknya merupakan gelombang sinusoidal. Jadi daya sesaat ini diperoleh dari perkalian antara tegangan dan arus sebagai fungsi waktu. Jadi bentuknya sama seperti gelombang tegangan dan arus, tetapi di sini frekuensinya itu sudah 2 kali dari frekuensi sistem. Jadi kalau gelombang tegangannya frekuensinya 50 Hz, gelombang dayanya frekuensinya 100 Hz. Nah, itu bisa Anda turunkan secara matematis. Kita lihat dulu gambar yang di tengah ini. Ini gambar ini merupakan daya sesaat pada komponen resistor. Seperti kita ketahui, pada komponen resistor itu hanya terkandung daya aktif. Dan ini sesuai dengan grafik dari daya sesaatnya. Di sini terlihat bahwa daya sesaatnya itu berangkatnya atau lembahnya itu nilainya 0, ya. Ini puncaknya, dan di sini tidak ada nilai negatif. Artinya kalau tidak ada nilai negatif, tidak ada daya yang mengalir dari beban resistor ke sumber. Jadi dayanya selalu mengalir ke resistor tadi. Karena dayanya selalu mengalir ke resistor, tidak ada bagian negatif atau tidak ada daya yang mengalir ke sumber, berarti semua daya sesaatnya ini akan diubah menjadi energi. Nah, berapa daya yang berubah menjadi energi itu bisa kita peroleh dengan menggunakan konsep integral. Ya, jadi integral dari gelombang daya ini terhadap waktu, kemudian dibagi dengan periode gelombang, itu akan diperoleh daya rata-rata atau daya aktif. Ya, jadi daya rata-rata ini itu identik dengan daya aktif. Jadi gelombang ini sebenarnya tidak perlu juga kita menggunakan integral karena ini relatif sederhana. Dari gambar ini kelihatan.
Jadi energinya kalau kita lihat selang waktu yang ini, itu energinya adalah luas daerah yang ada di bawah kurva ini. Nah, kalau kita rata-ratakan, ya dapatlah nilai yang ini. Dan ini merupakan daya aktif. Ya. Kenapa daya aktif? Karena tadi semua dayanya itu dimanfaatkan oleh beban resistor, atau tidak ada bagian negatif, tidak ada daya yang mengalir balik ke sumber. Sedangkan pada komponen induktor atau kapasitor, daya sesaatnya ditunjukkan pada gambar yang di bawah ini. Dari sini terlihat bahwa nilai minimum atau lembahnya itu sama dengan nilai maksimum atau puncaknya, atau dengan kata lain rata-ratanya sama dengan 0. Nah, luas daerah yang ini adalah energi yang mengalir ke beban. Tapi setelah sekian detik, sekian waktu, energi tadi itu mengalir lagi ke sumber. Energi yang mengalir ke sumber ini adalah luas daerah yang ada di bagian kurva ini. Jadi ini energi yang mengalir ke induktor atau kapasitor. Setelah beberapa saat, energi tadi mengalir lagi ke sumber. Ini bagian negatif. Jadi ini energinya mengalir ke sumber, dan ini luasnya sama. Luasnya sama berarti energinya ini yang mengalir ke induktor atau kapasitor sama dengan energi yang mengalir dari induktor atau kapasitor ke sumber. Dengan kata lain, daya rata-ratanya itu sama dengan 0. Jadi tidak ada daya yang berubah menjadi energi, selalu mengalir bolak-balik antara sumber dan beban induktor atau kapasitor. Kemudian gambar yang di atas ini terlihat bahwa daya sesaatnya itu ada bagian negatif, dan ini rata-ratanya bukan lagi sama dengan 0, tapi di sekitar sini. Nah, karena rata-ratanya tidak sama dengan 0, artinya daya sesaat untuk gambar ini itu mengandung daya aktif. Kemudian di sini ada bagian negatif. Jadi ada daya sesaat yang mengalir dari beban ke sumber. Artinya gambar ini juga mengandung daya reaktif. Jadi gambar yang atas ini itu daya sesaat, mana terkandung daya aktif dan daya reaktif. Jadi kalau kita jumlahkan gambar yang di tengah ini dengan gambar yang di bawah, itu kita akan memperoleh gambar yang di atas. Karena yang tengah ini ada hanya daya aktif, sementara yang bawah hanya terkandung daya reaktif. Berarti kalau kita jumlahkan kedua gelombang ini, akan diperoleh gelombang yang mengandung daya aktif dan daya reaktif. Cuma di sini skalanya tidak sama ya. Jadi kalau dibuat dengan skala yang sama, ini tentu hasil penyebelahan kedua gelombang yang tengah dengan yang bawah ini akan diperoleh gelombang yang atas. Jadi kesimpulannya, daya aktif itu merupakan daya rata-rata, sedangkan daya reaktif itu komponen daya yang mengalir bolak-balik antara sumber dengan beban. Nah,
Meskipun daya reaktif tidak berubah menjadi energi, tetapi proses bolak-baliknya dari sumber ke beban itu akan menghasilkan rugi energi pada saluran. Jadi daya reaktif itu kan dari sumber harus dialirkan ke beban. Nah, di beban itu dia tidak berubah menjadi energi, balik lagi ke sumber. Tapi dalam perjalanannya di saluran itu menyebabkan rugi daya pada saluran. Nah, rugi daya ini akan berubah menjadi energi. Jadi sebaiknya daya reaktif beban itu sebaiknya jangan disuplai dari sumber. Ingat, tadi salah satu sumber daya reaktif adalah kapasitor. Nah, semakin besar daya reaktif beban, artinya arus di saluran nanti juga akan semakin besar untuk memenuhi kebutuhan daya reaktif beban. Semakin besar arus saluran, akibatnya rugi energi atau rugi daya yang hilang pada saluran juga akan semakin besar. Selain menyebabkan rugi daya pada saluran, daya reaktif itu juga memberikan kerugian yang lain, yaitu bisa memperbesar jatuh tegangan atau drop tegangan pada saluran. Ya, sehingga tegangan yang diterima beban itu bisa semakin kecil. Jadi ada dua hal kerugian jika daya reaktif itu disuplai dari pembangkit. Nah, yang pertama meningkatkan rugi daya atau rugi energi pada saluran. Yang kedua bisa menyebabkan drop tegangan semakin besar sehingga tegangan yang sampai ke beban itu akan semakin kecil. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Itu dengan memperbaiki faktor daya. Jadi perbaikan faktor daya ini sebenarnya maksudnya daya reaktifnya itu tidak disuplai lagi dari pembangkit, tetapi disuplai dari kapasitor yang diletakkan pada sisi beban. Jadi misalnya kalau kita punya motor induksi itu kan bersifat induktif, butuh daya reaktif. Apalagi kalau misalnya motor induksinya kapasitasnya besar. Nah, kalau daya reaktif yang dibutuhkan untuk menghasilkan medan magnetnya itu disuplai dari pembangkit, itu bisa menyebabkan rugi daya pada saluran dan drop tegangan yang semakin besar. Jadi untuk mengantisipasinya sebaiknya daya reaktif yang dibutuhkan motor induksi tadi jangan disuplai dari sisi pembangkit, tapi sebaiknya disuplai dari kapasitor yang diparalelkan dengan motor induksi tadi. Jadi daya reaktifnya disuplai oleh kapasitor, tidak lagi disuplai oleh pembangkit, atau mungkin yang disuplai oleh pembangkit itu bisa kita kurangi karena sebagian sudah disuplai dari kapasitor. Dan ini bisa memberikan keuntungan, itu rugi daya dan drop tegangan pada saluran akan semakin berkurang. Nah, ini konsepnya secara grafis. Ya. Misalnya ini bebannya, jadi S1 ini bebannya. Kalau kita lihat di sini, bebannya ini butuh daya reaktif sebesar, ya, anggaplah di sini KL beban. Nah, kalau sisi bebannya kita tambahkan kapasitor, berarti sebagian daya reaktif beban ini akan disuplai oleh kapasitor. Sehingga yang diambil dari sumber atau dari pembangkit akan berkurang, ya, tinggal ini. Jadi ini, yang ini adalah daya reaktif yang disuplai oleh
sumber. Kalau misalnya tidak ada kapasitor, otomatis sumber juga harus menyuplai daya reaktif ke beban sebesar yang ini. Nah, dengan penambahan kapasitor yang disuplai oleh sumber bisa kita kurangi sebesar ini. Artinya kalau Anda lihat sekarang awalnya power faktornya itu adalah cos theta 1. Setelah kita tambahkan kapasitor, kombinasi antara kapasitor dengan bebannya ini menghasilkan daya PA sebesar S2. Kalau Anda lihat ini sudutnya berkurang menjadi theta 2. Artinya power faktornya sekarang menjadi lebih baik. Jadi makna dari perbaikan faktor daya itu adalah mengantisipasi supaya daya reaktif yang disuplai dari sumber itu bisa dikurangi. Nah, ini gambarnya berdasarkan daya ya. Nah, kalau ini berdasarkan reaktansinya, sama saja sebenarnya. Jadi dengan menambahkan kapasitor itu reaktansi total kombinasi antara beban dengan kapasitor itu akan berkurang. Jadi awalnya reaktansinya kalau tidak ada kapasitor ya, kalau tidak ada kapasitor reaktansi jaringannya itu sebesar ini XL beban. Dengan penambahan kapasitor reaktansi total antara kapasitor dengan beban itu tinggal yang ini. Jadi sebenarnya memperbaiki faktor daya itu sama juga dengan memperkecil atau mengusahakan supaya reaktansi beban secara keseluruhan nilainya mendekati 0. Ya, ketika nilainya sama dengan 0, otomatis power faktornya itu sama dengan 1. Untuk melengkapi bahasan kita tentang daya tadi, sini kita akan membahas contoh. Nah, ini masih berkaitan dengan contoh yang sudah kita selesaikan tadi, ya. Jadi sama kasusnya, cuma di sini yang diminta adalah daya beban dan faktor daya pada beban. Kemudian rugi daya antara sumber dan beban, artinya rugi daya pada salurannya. Kemudian daya dari sumber dan faktor daya pada sumber. Dari contoh yang pertama tadi, kita sudah mendapatkan bahwa tegangan bebannya itu sebesar 188,3 dengan sudut min 4,2 derajat dan arus bebannya sebesar 9,415 sudut 34,2. Nah, berarti daya pada beban bisa langsung kita peroleh dari persamaan S beban itu beban kali I konjugat. Oh ya, tadi arus bebannya min 34,2 ya. Nah, di sini arus yang kita gunakan adalah I konjugatnya, berarti sudutnya sekarang kita ubah menjadi bernilai positif. Nah, perkaliannya ini memberikan nilai 1773 sudut 30 derajat. Nah, 1773 ini merupakan daya VA-nya atau S-nya. Nah, kalau kita mau mengetahui berapa daya aktif dan daya reaktifnya, ini tinggal kita uraikan menjadi bagian real dan bagian imajinernya. Ingat tadi mengenai segitiga daya ya. Nah, hasil yang diperoleh adalah daya aktifnya, ini daya aktif pada bebannya 1535,5 dan daya reaktif beban 886,5 volt ampere. Oke, ini pada sisi beban.
Oke, jadi ini kesimpulannya, P bebannya 1535,5 watt, daya reaktif bebannya 886,5 volt ampere reaktif. Nah, power faktornya ya bisa kita cari dari nilai kosinus sudut 30 derajat, atau bisa juga menggunakan trigonometri ya. Ini PQ-nya, atau kalau kita pakai trigonometri ini bisa dianggap X, ini bisa dianggap Y. Pakai fungsi tangen itu dapat 0,87. Lagging, artinya tertinggal ya. Kenapa lagging? Karena sudut beban tadi nilainya adalah min 34,2, artinya arus tertinggal dari tegangan. Nah, dari sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa kalau arus tertinggal dari tegangan, berarti bebannya itu menyerap daya reaktif. Sebaliknya, kalau arus mendahului tegangan, berarti beban itu menyuplai daya reaktif. Nah, bagaimana dengan rugi dayanya? Nah, tadi ada persamaan dasar ya, yang bisa langsung kita gunakan. Jadi rugi daya pada saluran ini 2 ohm, arus yang mengalir itu magnitudnya sebesar 9,415, berarti rugi daya pada salurnya I kuadrat R itu 177,28 watt. Nah, karena salurannya juga bersifat induktif, berarti di saluran ini juga butuh daya reaktif, itu I kuadrat kali dengan XL, itu sebesar 278,34 volt ampere reaktif. Nah, dari kedua hasil ini ya kita bisa mendapatkan daya yang harus disuplai oleh sumber. Jadi daya yang harus disuplai oleh sumber, daya aktifnya itu adalah yang dibutuhkan dengan beban, yang dibutuhkan oleh beban ditambah dengan rugi daya pada saluran. Demikian juga daya reaktif yang harus disuplai oleh sumber adalah daya reaktif yang dibutuhkan oleh beban dan rugi daya reaktif pada saluran. Atau bisa juga kita mencari daya yang disuplai oleh sumber ini dengan mengalihkan arus dan tegangan sumber, ya sama saja hasilnya. Nah, ini kalau kita cari berdasarkan tegangan sumber dan arus sumber. Ya, arus sumber kan sama dengan arus beban ya. Itu 1713,1 watt. Ini daya aktif yang harus disuplai, dan daya reaktif yang disuplai sumber 1164,2 volt ampere reaktif. Nah, power faktor pada sisi sumber sama saja dengan pada sisi beban tadi ya. Ini sudutnya 34, berarti cos 34,2 itu 0,83. Dari sini terlihat bahwa daya reaktif pada sisi beban itu relatif lebih baik dibandingkan pada sisi sumber. Oke, jadi nilai daya aktif yang harus disuplai oleh sumber ini 1713,1. Ini hasilnya itu sama juga dengan 1535,5 dijumlahkan dengan 177,28. Hasilnya harus sama dengan kalau kita mencarinya dengan memperkalikan tegangan sumber dan arus sumber. Demikian juga dengan daya reaktifnya.
Kita sampai di bagian akhir dari pembahasan kita mengenai daya. Di bagian ini kita akan mensimulasikan perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Pertama ini sumber tegangan. Dari kasus tadi tegangan RMS-nya 220 volt, tapi karena softwarenya di sini menghendaki nilai puncak, makanya di sini kita kalikan dengan akar 2. Kemudian frekuensinya 50 Hz. Nah, ini kita asumsikan sebagai saluran dengan resistansi 2 ohm dan induktansi 10 mH. Kemudian bebannya di sini memiliki resistansi 17,32 dan induktansinya ya, karena reaktansi bebannya tadi 10 ohm, maka induktansinya 10 per 2 kali pi kali frekuensi. Nah, di sini kita ukur arus ya, arus rangkaiannya dan tegangan beban. Kemudian nanti kita munculkan nilai RMS tegangan dan nilai RMS arusnya. Kemudian bagian ini adalah perkalian nilai sesaat tegangan dan arus, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk gelombang dari daya sesaatnya. Bagian atas ini adalah tegangan sesaat. Kemudian di sini juga kita ukur daya aktifnya ya. Ini bagian daya aktif, ini bagian daya reaktif. Oke, kita ulangi run-nya, kita runkan dulu. Oke, sudah selesai. Nah, ini bagian ini merupakan tegangan beban dan arus beban. Kalau dilihat di sini, ini sebenarnya awalnya bukan mol ya, tapi sekitar min 4 derajat kalau nggak salah hasil perhitungan tadi. Cuma karena skalanya di sini nggak kelihatan. Oke, jadi ini nilai sesaat dari gelombang tegangan, ini nilai sesaat dari arusnya. Dari sini kelihatan bahwa arusnya ini tertinggal dari tegangan beban. Nah, nilai RMS-nya untuk tegangan beban itu 188,3. Artinya di sini puncaknya 188,3 kali dengan akar 2. Dan nilai RMS arusnya 9,418. Berarti di sini puncaknya 9,418 kali akar 2. Nah, daya aktif yang diperoleh itu 1537 watt dan daya reaktifnya 886,8 var. Nah, hasil-hasil di sini ya bisa dianggap sama dengan hasil perhitungan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, sekarang bagaimana bentuk gelombang dari dayanya? Nah, dari sini terlihat. Oke, sebelum kita bahas mengenai gelombang dayanya, di sini bagian atas ini merupakan tegangan, yang bawah ini daya sesaatnya. Di sini sengaja kita munculkan supaya terlihat bahwa frekuensi dari daya sesaatnya itu adalah 2 kali frekuensi sistem. Jadi kalau ini frekuensinya 50 Hz, ini frekuensinya 100 Hz. Itu bisa Anda turunkan secara matematis. Oke, kita lihat sekarang daya sesaatnya. Karena bebannya beban RL, Anda lihat di sini ada bagian yang negatif. Nah, ini kalau kita rata-ratakan gelombang ini, itu hasilnya sama dengan 1537. Jadi gelombang ini kalau kita rata-ratakan itu 1537. Nah, dan itu merupakan daya aktif atau daya yang berubah menjadi energi. Nah, karena di sini ada bagian negatif, berarti selain daya aktif juga
ada daya yang tidak berubah menjadi energi, yaitu yang bolak-balik antara sumber dan beban. Itu nilainya sebesar 886,8 var. Sekarang coba kalau kita ganti bebannya dengan beban R, jadi induktansinya ini kita hilangkan. Oke, induktansinya kita hilangkan, kita run dulu. Kita lihat sekarang bagaimana bentuk dari daya sesaatnya. Nah, Anda lihat di sini berangkatnya sekarang dari 0. Artinya ini sudah tidak ada lagi komponen daya yang balik ke sumber, karena semuanya nilainya positif. Artinya semua dayanya itu berubah menjadi energi. Jadi tidak ada lagi daya yang balik ke sumber. Jadi kalau bebannya hanya terdiri dari resistansi, semua daya pada beban itu akan berubah menjadi energi. Kemudian bagaimana kalau misalnya di sini bebannya hanya L saja? Kita ganti beban L. Oke. Putaran. Kita lihat daya sesaatnya. Nah, dari sini kelihatan ya dayanya, ada bagian negatifnya, ini ada bagian positifnya. Jadi pada waktu tertentu dayanya mengalir dari sumber ke beban, kemudian daya tadi balik lagi dari beban ke sumber. Artinya tidak ada daya yang berubah menjadi energi, jadi bolak-balik antara sumber dan beban. Yang tadi pembahasan kita mengenai konsep daya pada arus bolak-balik. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.